You know what you don't like hell. Hubba, 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 hubba. Baby, let's talk about costume pleasure. I can get you everything you treasure. Halo Sobat Bengkel, selamat datang di acara Anak Bengkel. Acara yang membahas seputar otomotif, mulai dari mesin, pelaku, hingga budaya otomotif. Bersama saya, Ali Bakri tentunya. Ngobrolin soal motor custom nih, kayaknya gak bakal ada habisnya. Motor custom sudah mudah diterima di masyarakat. Bahkan gak sedikit dari masyarakat yang mengcustom motornya sendiri dengan gaya dan kreativitasnya sendiri. Bengkelnya pun mulai bermunculan. Beberapa di antaranya ada Restoration, OCG, hingga Retrofit Slaughterhouse. Dan tidak hanya bengkel, komunitas dan klubnya pun beragam, mulai dari Bikers Brotherhood, Jumat Bar, Study Route, hingga Play Attachment. Nah, soal motor custom, di samping saya sudah ada motor yang keren dan unik nih, dan pemiliknya sudah hadir di studio Anak Bengkel. Halo, nama saya Murlusin Nurul Kami, biasa dipanggil Hanif. Saya asli dari Bandung. Kebetulan motor yang saya bawa ini adalah Yamaha Scorpio atau SX225. Motor ini udah saya miliki dari tahun 2018 dan baru mulai di custom dari 2019. Motor ini berarti udah nemenin saya selama hampir 3 tahun berarti. Tapi kalau misalkan dari beres customnya sekitar 1 tahun lebih lah. Langsung saja untuk membahas motor ini, kita langsung panggil pemiliknya, Mas Haniful Fahmi. Silakan Mas Hanif untuk menduduki kursi Anak Bengkel. Halo. Nah, Mas Hanif ya, Pakai masker nggak nih? boleh dibuka Mas? Oh, boleh dibuka, boleh. Gerah ya? Mas Hanif, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Aduh, baik-baik. Mas Ali gimana kabarnya Mas Ali? Selalu baik saya, Mas. Selalu baik. Kesibukan apa aja sih Mas yang lagi dilakuin saat ini? Ya, lagi pandemi kayak gini biasalah diem di rumah, main game, makan. Ya gitu aja terus tiap hari diulang-ulang. Dan Tapi gimana nggak ngapa-ngapain lagi? kemarin aman ya puasanya? Aman, jelas aman. Ngomong-ngomong, ini motor keren Mas. Alhamdulillah keren, ya. Kalau boleh tahu nih ya, kalau nggak boleh ya harus ngasih tahu. Oke, siap. Nah Mas, ini tuh motor tuh basicnya apa sih? Motornya basicnya dari Scorpio. Dari Scorpio. Ya. Atau biasanya kalau di custom culture banyak nyebutnya SX225. SX225. Ini motor tahun berapa Mas? Kebetulan yang saya ini masih tahun baru ini, Tahun baru. 2012. Dan mengusung konsep apa nih Mas dari custom motor ini? Kalau dari keseluruhan sih saya pengennya dibikin scrambler. Cuman pengen dimasukin sedikit aksen flat trackernya juga. Flat tracker juga. Iya, jadi bisa buat single fighter, bisa juga buat dipakai berdua. Mas Hanif tuh ikut klub gak sih atau emang mengikuti klub otomotif selain motor atau gimana? Disebut ikut klub motor, ada ikut klub motor. Namanya Study Route. Study Route. Teman-teman bisa cek IG-nya ada di studyroute.id. Boleh lihat di situ. Nah, Mas Hanif nih, mulai dari kapan sih memiliki motor dan mengcustom motor ini? Kalau memiliki motornya dari tahun sekitar 2015-an lah, 2015 ada motor ini. Terus kalau misalkan mulai customnya dari awal tahun 2020 lah, awal tahun 2020 mulai customnya. Kenapa sih Mas memiliki keputusan untuk mengcustom motor ini aja lah? Pengen beda aja dari yang Pengen lain. beda aja gitu. Maksudnya biar kalau di jalan bisa stand out sendiri itu beda Stand gitu. Kalau out misalkan sendiri. dibandingin dengan motor Scorpio lain kan Iya, sama iya. sama gitu. Betul, Ini betul. dibikin lebih asik aja. Nah, kan tadi ini konsepnya scrambler nih. Scrambler, ya. Tapi dengan sentuhan flat track. Flat tracker. Apakah enak gitu untuk dibawa jauh? Kalau misalkan dibawa jauh enak banget. Jadinya pundak nggak pegel, terus jadi posisi riding juga enak banget lah. Kalau misalkan Posisi ini emang dibikin enak buat perjalanan jauh sih. Apa aja sih Mas yang dirubah dari motor ini? Kalau misalkan yang dirubah, kebetulan kalau mesin semua masih sama bawaan pabrik, mesin semua sama. Paling yang diganti dari ini sasis belakang. Sasis ke Ke belakang. belakang semua diganti. Ini semua dipotong, dipanjangin lagi. Terus tangki custom sendiri. Terus knalpot juga ini full custom sendiri. Terus bakbor depan belakang juga full custom. Fork depan pakai extended biar jadi ada aksen lebih tinggi. Terus stang juga itu semua custom sendiri. Oke. Jadi bisa dibilang lumayan banyak lah perubahan dari motor ini. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya. Nah, soal mesin nih Mas.
Ini mesin emang bawaan pabrik atau emang ada upgrade atau gimana? Mesinnya masih full bawaan pabrik karena gak mau ribet dan gak mau ada apa-apa, jadinya dipertahankan kayak gitu aja. Nah, untuk perawatan dari motor ini kebilang ribet gak mas? Disebut ribet sih enggak, maksudnya masih sama kayak perawatan motor-motor biasanya aja. Paling ya rutin ganti oli, ngecek-ngecek mesin, ngecek-ngecek ya yang biasa-biasa lah, maksudnya ngecek karbu dan segala macamnya biasa lah, itu mah nggak terlalu ribet-ribet banget. Nah, kan tadi kata Mas Hanif enak nih dibawa jauh. Iya. Udah dibawa kemana aja nih mas motornya mas? Dibawa kemana aja ke mana ya? Paling jauh untuk sekarang masih Untuk ke daerah Pantai Pangandaran dan sekitarnya lah. Pantai Pangandaran itu gak ada trouble sama sekali untuk motor ini? Ada trouble-nya. Nah biasanya kalau dari motor custom atau mungkin lebih signifikannya gitu ya, di trouble di bagian apa? Yang paling sering trouble sih di bagian kupling. Bagian kupling ya, bagian pelat kupling, bagian rumah kupling dan segala macamnya. Soalnya kemarin juga beneran waktu touring ke Pangandaran itu kuplingnya selek gitu loh, jadi pokoknya trouble semua di jalan, dan seleknya dari Pangandaran full nyampe Bandung gitu. Menuju Bandung gitu. Tapi alhamdulillah bisa sampai ya mas, sampai di sini gitu. Bandung. Okay. Tapi ngomong-ngomong nih mas, soal motor customnya Mas Hanif, ini tuh di bengkel mana sih dibuatnya? Saya bikinnya di bengkel Gausiji. Gausiji, ya, oke. itu di daerah Dago Atas. Kenapa memilih bengkel Gausiji sebagai bengkel yang custom motor Mas Hanif? Kebetulan saya punya teman yang sering nongkrong di Kopi Kendara, Kopi di Kendara, Pikas, oke. ya. Jalan Pelajar Pejuang ya, Bang? Iya, Jalan Pelajar Pejuang. Saya kebetulan sering nongkrong di sana juga, nanya-nanya tentang referensi bengkel yang bagus di mana. Kebetulan dicetuskan lah nama, coba aja ke si Om Gaus katanya. Di Dago, kata anak-anak yang di sana. Gitu sih. Jadi karena emang lingkungannya banyak yang menyarankan untuk ke Om Gaus ya, jadi aku juga ke Om Gaus aja. Oke. Jadi ada dulu kayak misalkan tanya-tanya dulu kalau mau custom hingga akhirnya di Gausiji. Iya, maksudnya kalau misalkan mau custom tuh jangan malu buat nanya-nanya lah. Jadi jangan karena kan saya orangnya awam nih tentang motor, tentang dunia permotoran dan custom segala macamnya. Ya, jadi nanya-nanya ke banyak orang dulu nyampe bener-bener dapat referensi yang benar, barulah mulai nge-customnya. Nah, gitu sobat bengkel. Jadi kalau sobat bengkel mau custom harusnya lebih baiknya tanya-tanya dulu biar jadi customnya tuh sesuai dengan keinginan sendiri. Gitu. Cocoknya tuh yang kayak gimana gitu. Nah, tadi kan di bengkel Gausiji memilih konsep scrambler. Nah, ngomongin soal konsep nih, kan Mas Hanif memilih konsep scrambler. Nah, kayak kata Mas Hanif nih, kayaknya apa sih yang bakal tren gitu, konsep apa yang bakal tren di tahun 2021 ini? Mungkin kalau misalkan yang bakal banyak orang pakai di 2021 mungkin chopper ya sekarang ya. Udah mulai banyak orang yang berani nge-custom motornya menjadi motor-motor chopper yang model gitu lah. Dari mulai motor kayak gini dan motor bebek juga udah mulai bisa di-custom jadi chopper. Kenapa ya banyak orang yang custom chopper mungkin pengen punya motor gede. Mungkin ya. Bisa dibilang gitu ya. Pengen punya motor gede tapi cc kecil. Iya. Oh, makanya ada slogan small engine chopper. Nah, iya itu saya juga pernah dengar tuh ada slogan small engine chopper. Tren 2021 nanti kayaknya chopper. Iya. Tapi saya nggak akan ganti ini jadi chopper. Nggak bakal. Udah gini aja. Nah, kayak kata Mas Hanif nih, tanggapan Mas Hanif gimana sih tentang perkembangan custom culture di Bandung khususnya? Oke, kalau misalkan untuk perkembangan custom culture di Bandung sih, menurut saya udah lumayan berkembang ya, lumayan berkembang. Tapi dibalik itu positif atau negatif, kembali lagi kepada orang-orangnya dan udah mulai banyak anak-anak yang berani untuk mengeluarkan ide-ide gilanya untuk motor-motornya gitu. Betul. Dibalik ya mungkin itu ya yang tadi ada istilah keluar small engine chopper juga kan mungkin itu dari orang-orang yang ada motor bebek biasa terus bingung nih mau diapain. Terus pengen kayak motor gede dibikinlah si chopper itu. Kalau misalkan menurut saya sih perkembangannya udah lumayan berkembang lah ya. Lumayan pesat.
Kalau menurut Mas Ali sendiri Nah, ini gimana? Kalau menurut saya perkembangan custom culture di Bandung sama berkembangnya pesat. Bahkan yang dulunya umurnya yang dulunya kalangan kayak umur dewasa sampai tua gitu, sekarang sampai anak SMA pun udah pakai motor custom gitu. Tapi betul, dari balik positif atau negatifnya, karena kan sekarang motor custom bisa aja menyalahi aturan gitu. Betul. Ya. Kayak misalkan motor custom lebih bagus gak pakai spion, Nah, atau knalpotnya lebih bagus dibikin bising gitu. Nah, itu balik lagi ke halayak gitu. iya benar. Tapi maksudnya di balik semua perubahan-perubahan yang digunakan untuk motor custom, sebenarnya menurut saya untuk menjadi motor yang ekstensik itu nggak melulu harus suaranya bising, nggak melulu harus nggak pakai spion. Maksudnya masih bisa diakalin gitu, dengan contohnya aja di motor saya ini, saya sengaja bikin knalpot yang nggak terlalu berisik, tapi masih bisa kelihatan kayak motor custom gitu. Terus Masih pakai spion. iya, masih pakai juga, spion, dan dia cari spion yang cocok-cocokan aja. Ada kalau misalkan emang pengen nyari mah. Cuman ya disebut jadi ribet enggak, kalau misalkan emang pengen nyari pasti ada gitu. Pasti ada. Itu gimana pinter-pinternya aja si pemilik motor. Betul, gitu. iya. Tapi kayaknya lebih cocok kalau nggak pakai spion. Enggak lah. Ntar ditilang lagi dong. Nah, dengan pesatnya perkembangan ya, bahkan sekarang banyak banget motor yang dulunya cuma harga 1 juta atau 2 juta, sekarang sudah bisa dengan harga 30, Betul dengan sekali, harga 20. Bahkan kayak motor Honda Win yang sekarang harganya lagi melonjak gitu ya. Melonjak itu meronta-ronta itu harganya. Nah, gimana tuh Mas Hanif? Mas Hanif. Mungkin untuk harga yang naik pesat itu karena pengaruh ini tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh selebriti yang menggunakan motor tersebut, terus influencer, nah influencer yang menggunakan motor tersebut, terus dia custom, dia restorasi segala macamnya, terus dia pakai untuk kebutuhan entertainment, malah jadi banyak orang yang pengen punya motor itu juga, dan orang-orang yang pengen ngejual jadinya kayak ini banyak yang mau nih, udah dipakai ini, jadi harga langsung naik banget. Itu sangat disayangkan sih menurut saya pribadi ya, karena nggak semua orang bisa mampu membeli otomotif dengan harga. Betul. Malah jadi masuknya harganya jadi tidak masuk akal kan. Dengan harga misalkan Honda Win yang dulunya bisa dijual 800.000 atau 1 juta pun masih bisa terjual, sekarang udah nyampe harga 10 juta, 12 juta, 15 juta, jauh banget malah. Iya, kayak misalkan wah ini velg bagus nih, tapi saya mau jual, masa iya dijual murah kan? Misalkan Imam Darto pun pakai gitu, jadi ya udah saya kasih harga. Ya ada aja gitu ya. Jadinya harganya jadi nggak masuk akal, hanya karena barang tersebut dipakai oleh influencer, dipakai oleh artis dan segala macamnya. Padahal influencer pun tidak menyarankan. Dan saya yakin juga itu influencer yang awalnya beli Honda Win harganya masih 2 juta. Iya, masih 2 juta. Cuman ya itu karena perkembangan mungkin. Ya mungkin itu sisi negatifnya, sisi negatifnya perkembangan custom culture di Bandung lah khususnya gitu. Jadinya harga motor jadinya sangat tidak masuk akal sekarang. Nah, bahkan sekarang banyak yang memaksakan custom kayak banyak yang memaksakan motor klasik gitu. Banyak banget malah, bukan banyak lagi, banyak banget. Sekarang kalau dulu tuh zaman dulu tuh DGR. Tahu dong pasti Mas Hanif ya. Dulu tuh kan ada slogan klasik is not plastic. Iya. Tapi sekarang kayak banyak motor-motor plastik yang masuk ke acara DGR. banyak banget malah kalau bisa dibilang. Jadinya jadinya kayak kurang aja gitu esensi yang awalnya DGR itu dikhususkan untuk motor-motor klasik. Terus sekarang jadi banyak orang-orang yang memaksakan motornya menjadi motor klasik, padahal motornya bukan motor klasik. Nah, tadi udah dua negatif ya, dua sisi negatif dari perkembangan custom. Iya. Tapi positif gimana ya, Mas? Positifnya dicari aja sendiri lah, pasti ada positif. Kembali lagi ke masing-masing. Nah,
wah kita udah banyak banget bahas tentang motor, tadi udah bahas, terus bahas juga tentang perjalanan Mas Hani gitu, terus juga perkembangan custom culture di Bandung gitu. Kayaknya gak bakal ada habisnya deh bahas tentang custom culture ini. Iya, bisa panjang banget kalau Bisa ngebahas panjang tentang banget, custom gitu. culture. Nah, sekarang dari Mas Hanif sendiri nih, untuk apa ya, akhir-akhiran, Oke. untuk segmen akhir mungkin ya, ada pesan-pesan gak sih untuk orang yang ingin custom motor atau ingin berkecimpung di dunia custom culture? Oke. Boleh. Kalau pesan dari saya sih, pertama harus pahami dulu apa konsep yang mau dibawa ke motor yang pengen di custom. Jangan asal-asalan, misalkan cuma lihat referensi di beberapa foto doang di IG, misalkan, oh ini motornya bagus nih, saya pengen motor kayak gini gitu. Kayak harus diperdalam lagi tentang tema yang mau dibawainnya apa, terus untuk cari-cari bengkel yang cocok. Jadi apa ya? Jadi si bengkelnya tuh nggak harus ke bengkel yang bagus. Betul. Tapi carinya bengkel yang cocok. Bisa kan kalau udah cocok dengan bengkelnya kan ntar bisa nego harga segala macamnya dengan konsep yang sama. Kalau misalkan bengkelnya berbeda pun kan harganya juga bisa beda. Betul, Jadi betul. cari bengkel yang cocok, cari tema yang emang pengen banget nih, yang motornya teh gua banget lah Gua gitu banget. motornya teh. Jadi bisa mencerminkan. Sama jangan buru-buru kalau misalkan Jangan mau custom buru-buru. motor. Iya, jangan misalkan minggu depan DGR baru mulai nge-customnya minggu ini gitu. No. Yang penting dari seminggu jangan kayak gitu. Karena Sabar. Perlu apa ya? Perlu ketelatenan. Perlu ya? ketelatenan. Nah, gitu buat Ada sobat surprise bengkel nih ya. Itu pesan dari Mas Hanif bahwasannya jangan asal untuk custom motor. Betul Ya. sekali. Tanya-tanya, cari bengkel yang pas, cari yang bengkel yang bisa ngertiin, wah konsep apa nih yang gua banget gitu ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai custom culture. Udah kita bahas soal tadi pelakunya ada, bengkelnya ada, komunitasnya juga ada, bahkan sampai perjalanannya juga ada. Nah, sekarang nih Mas Hanif, menurut Mas Hanif, tren konsep motor apa sih yang bakal booming di 2021? Oke, menurut saya sih di tahun 2021 ini yang bakal jadi tren tuh kayaknya chopper deh. Chopper, bener, Iya, chopper sih. karena bisa sih. di jalan udah banyak sekali orang-orang yang pakai chopper, dari mulai yang mesin ber-cc besar sampai yang cc-nya kecil, yang dari sasisnya tuh ada yang kopong juga ada gitu. Ada ya, gitu. banyak. Iya, ada banyak. Small engine chopper mungkin ya itu ya. Iya, mungkin itu namanya semua di chopper ya. Tren juga itu, kalau nggak salah pernah dengar juga saya tentang small engine chopper. Jadi kayaknya itu udah mulai jadi tren di zaman sekarang ya, maksudnya mesin-mesin cc kecil yang pengen kelihatan jadi kayak motor gede gitu. Betul, ya. betul. Konsepnya mungkin seperti itu ya, mungkin. Ya, mungkin. Tapi kan saya nggak tahu, ini mah mungkin. Dan itu juga bisa karena perkembangan di custom culture. Ya jelas. Maksudnya dengan perkembangan custom culture tidak menutup kemungkinan memunculkan lagi tren-tren baru selain semua engine chopper. Mungkin nanti ada yang kita belum tahu nih, ntar ada apa? Kan kita kedepannya nggak tahu ya. Betul. Nah, ngobrolin soal perkembangan. Menurut Mas Hanif, perkembangan custom culture di Bandung itu gimana sih? Oke, perkembangan custom culture di Bandung menurut saya sangat signifikan, signifikan. berkembang dengan pesat. Tapi dibalik itu positif atau negatif, saya kurang tahu ya. Itu mah dibalikin lagi ke orangnya masing-masing. Tapi kalau misalkan dibilang positifnya pasti bangi, Pasti negatifnya juga mungkin ada ya. Ya mungkin untuk orang-orang yang emang pengen terjun di dunia custom ini, apa ya, jangan asal-asalan deh. Maksudnya kalau emang misalkan emang pengen terjun di dunia custom, seenggaknya mereka bisa membawakan konsep yang ada di pikiran mereka tuh benar-benar direalisasikan ke motornya gitu. Bukan hanya sekedar lihat dari foto ini bagus dan pengen kayak gini tanpa tahu ada konsep motornya kayak gimana. Nah, itu biar jadi motornya tuh gue banget. Nah, ya. gitu. Jadi si motornya tuh bisa menggambarkan dirinya gitu. Jadi motornya tuh representasi dari pemiliknya. Gitu. Betul. Jadinya lebih keren aja gitu kalau misalkan ada orang yang punya motor custom dan emang motornya tuh menggambarkan dirinya banget gitu. Tapi soal perkembangan tadi, ada beberapa dampak yang mungkin bisa dibilang negatif ya. Kayak Ada. misalkan ada satu unit motor
yang dulu tuh harganya cuma 100, enggak 100 banget sih, 500 sampai 1 juta gitu. Iya. Tapi sekarang udah bisa melambung tinggi hingga puluhan juta gitu. Itu menurut Mas Hanif gimana sih, Mas? Iya, banyak banget ya sekarang motor-motor yang awalnya harganya murah sekali sampai Betul. sekarang harganya tidak masuk akal. Mungkin penyebabnya karena banyak influencer dan artis-artis yang menggunakan motor tersebut gitu. Jadi banyak yang dibikin konten di YouTube atau di mananya dia menggunakan motor itu, restorasi motor itu, terus pakai part apa dari motor itu. Jadinya banyak orang-orang yang menggoreng harganya jadi karena dipakai oleh ini, jadi harganya naik gitu. Walaupun jadinya nggak masuk akal banget itu harganya. Emang gak masuk akal sih. Iya, jadinya kan Untuk motor yang dulunya 500 sekarang jadi bisa 15 juta. iya, jadinya kan aneh aja gitu. Maksudnya dengan motor yang sama, spesifikasi yang sama, nggak ada yang beda. Cuman hanya karena digunakan oleh artis atau influencer, jadinya harganya melambung tinggi banget jadinya. Nah, ngobrolin soal harga, ada nggak sih tips and trick cara mendapatkan motor custom yang murah? Kalau misalkan ditanya pengen dapat yang murah, menurut saya sih di balik dasar motornya mau motor apa, mending cari motor yang emang harganya lagi tidak melonjak tinggi lah. Karena kan kalau misalkan emang udah di custom mah kebanyakan jadinya tidak sama kayak pabrik kan. Jadinya nggak akan terlalu kelihatan. Yang penting udah dapat nih dari konsep yang pengen dibawa itu si cocoknya pakai motor apa aja, dan dari situ kan bisa dipilih tuh range harganya udah kelihatan tuh, dari yang harganya sekian sampai sekian disesuaikan dengan budgetnya masing-masing aja. Betul. Dan Mas Hanif menghabiskan konsep berapa nih? Bisa dibisikin? Aduh, kalau misalkan ditanya harganya 2 digit lah, 2 digit. Pokoknya 2 digit lah pokoknya. Dan di salah satu bengkel yang tadi tuh kalau nggak salah nama bengkelnya tuh Gausiji. Betul ya. Nah, kenapa sih Mas memilih Gausiji? Karena dari ini rekomendasi dari teman-teman di teman-teman di Pickers sama Kopi Kendara. Okay. Karena emang kebetulan saya sering nongkrong di sana, teman saya ada yang jadi barista di Kopi Kendara juga. Jadinya saya banyak ngobrol-ngobrol di situ, nanya-nanya tentang custom tuh kayak gimana, custom tuh yang bagus kayak gimana, terus bengkel-bengkel yang bagus tuh di mana aja. Kebetulan keluarlah nama Gausiji dan kebetulan cocok juga dengan konsep yang mau saya bawain gitu. Dan lebih tepatnya cocok dengan kantong. Betul sekali. itu jangan lupa, karena dari sekian banyak bengkel yang cocok dengan kantongnya ternyata di sini. Nah, itu juga mungkin bisa jadi salah satu hal yang wah ini nih saya pengen custom tapi dengan harga yang murah. Jadi bisa jadi salah satunya tuh kuncinya itu di bengkel. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalkan disebut murah atau enggak sih kan itu hal yang relatif ya. Misalkan disebut murah atau mahal tuh hal yang relatif. Jadi ya balik lagi ke kemampuannya masing-masing, balik lagi ke konsep yang mau dibawain, dan maksudnya menyiapkan range harganya itu dari mana sampai mana gitu. Jadinya dicocokin di situ aja, karena masih banyak kok bengkel-bengkel yang punya kualitas yang bagus tapi dengan harga yang tidak terlalu mahal juga masih ada kok. Iya, jadi kayak nggak ada barang mahal, cuman kamunya aja yang punya uang gitu. Betul, itu. Gitu ya. Wah, bahas motor custom pastinya nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya, Pak. Oke Sobat Bengkel, itu tadi pertemuan kita bareng Mas Hanif. Nah, semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat Sobat Bengkel semuanya. Terkhusus buat Sobat Bengkel yang mau mengcustom motornya sekeren motor Mas Hanif. Oke, terima kasih Mas Hanif. Sama-sama Mas Ali, sama-sama. Nah, buat Sobat Bengkel yang mau kasih kritik dan saran, boleh langsung dikirim aja ke emailnya udisbatv@gmail.com. Nantikan terus informasi lainnya seputar otomotif hanya di Anak Bengkel. Dadah, see you minggu depan. Sign hot, rusty, and locked. You know what you don't like? Hell, hubba, 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 hubba. Baby, let's talk about costume pleasure. I can get you everything you treasure. I got lots of good love without measure. Let me lift your bonnet and shake your chassis.
to the outskirts, in the dust, in the dirt. I lift that hair skirt. Hubba, hubba, hubba. Let me